Selamat sore, perkenalkan nama saya Priska Cecilia. Saya dari kelas 11 PDP 1. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi humas. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih PR atau Public Relation maupun humas. PR merupakan suatu profesi yang dimana menghubungkan antara kedua belah pihak, antara perusahaan dengan masyarakat. Nah, pembahasan yang pertama yaitu humas sebagai pusat informasi. Humas sebagai pusat informasi di sini yaitu sebagai badan informasi kepada perusahaan, di mana agar informasi-informasi perusahaan itu dapat diketahui oleh masyarakat. Saya akan memberikan contoh humas sebagai pusat informasi. Humas di sini sebagai tempat informasi yaitu antara perusahaan dengan rakyat atau masyarakat. Contohnya nih, humas memberikan informasi kepada masyarakat bahwa perusahaan ingin membangun sebuah cabang di wilayah desa mereka. Dan ternyata setelah diberitakannya informasi tersebut, ternyata rakyat di sana pun tidak setuju adanya pembangunan perusahaan atau cabang di wilayah desa mereka. Humas sebagai pusat informasi di sini dia memberitahukan kepada perusahaan tentang apa yang rakyat tidak setuju. Rakyat tidak menyetujui ini bahwa adanya pembangunan di wilayah mereka. Jadi bisa mencari wilayah yang lain yang lebih strategis lagi. Fungsi humas yang kedua yaitu humas sebagai alat manajemen. Humas sebagai alat manajemen di sini ialah karena humas menjadi perantara atau mengatur sebuah perusahaan kepada masyarakat. Contoh humas sebagai alat manajemen. Contoh di sini yaitu ada seorang sales yang ingin memperkenalkan produknya melalui seminar. Jadi, humas sebagai alat manajemen ini yang mengatur kapan diadakannya seminar ini, dari jam berapa, serta menentukan seminar di mana. Jadi, adanya komunikasi dua arah. Sales sebagai perantara nih kepada perusahaan nih, dia yang melakukan komunikasi dua arah. Sedangkan seminar tentunya ada penonton dong dari umum. Jadi umum ini bisa dikatakan sebagai masyarakat. Jadi adanya komunikasi dua arah. Humas sebagai komunikator. Humas sebagai komunikator di sini ialah sebagai perantara atau seseorang yang menyampaikan informasi positif atau fakta mengenai perusahaan yang disampaikan kepada masyarakat maupun publik. Contoh humas sebagai komunikator. Contohnya, ada sebuah perusahaan A yang ingin menjalin kerjasama dengan perusahaan B. Kemudian, perusahaan A ini memberitahukan kepada humasnya agar humasnya ini dapat menyampaikan atau mengirimkan surat permintaan kepada perusahaan B. Hal ini menunjukkan humas sebagai komunikator karena humas menghubungkan antara perusahaan A dengan perusahaan B. Fungsi humas yang keempat yaitu humas sebagai relationship. Humas sebagai relationship ialah berperan sebagai penghubung antara pihak perusahaan dengan masyarakat yang dimana bertujuan untuk menciptakan hubungan yang baik kepada masyarakat. Contoh humas sebagai relationship. Humas sebagai relationship contohnya yaitu ada sebuah perusahaan Z merupakan sebuah perusahaan yang baru. Perusahaan Z ini ingin memperkenalkan perusahaannya melalui seminar yang telah diadakan di sebuah tempat ramai. Kemudian, perusahaan Z ini pun memberikan kartu namanya kepada masyarakat yang telah hadir di acara seminar tersebut, agar masyarakat lebih dalam mengenal perusahaannya. Fungsi humas yang kelima yaitu humas sebagai good image maker, yang dimana berfungsi untuk menciptakan citra yang baik bagi perusahaan dengan sikap yang menyenangkan serta dengan etiket yang baik kepada pihak-pihak yang lain agar perusahaan bisa dipandang positif oleh masyarakat. Contoh humas sebagai good image maker. Suatu hari ada sebuah perusahaan A yang dituduh memproduksi sebuah produk expired
Karena isu tersebut tidak benar, perusahaan pun mengklarifikasi dengan melampirkan bukti-bukti serta informasi dan fakta dan menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi. Nah, makanya humas dikatakan sebagai good image maker karena dengan melakukannya klarifikasi, humas dapat mengembalikan citra perusahaan yang sebelumnya buruk menjadi lebih baik lagi. Fungsi humas yang terakhir yaitu humas sebagai media relation. Humas haruslah menjalin hubungan relasi yang baik antara perusahaan dengan media. Atau bisa dikatakan humas inilah yang menjadi media antara perusahaan dengan masyarakat. Contoh humas sebagai media relation. Contohnya, ada sebuah perusahaan A yang membuka sebuah tempat wisata baru. Maka, kegiatan yang bisa dilakukan seorang humas sebagai media relation yaitu humas melakukan press tour. Press tour ini merupakan sebuah acara yang memberikan kesempatan kepada wartawan untuk mengetahui kondisi serta aktivitas apa saja yang ada di perusahaan tersebut. Bisa dengan mengajak rekan-rekan dari media untuk datang ke perusahaan A, serta mereka juga bisa berkesempatan untuk meliputi lokasi-lokasi tersebut. Makanya humas dikatakan sebagai media relation karena humaslah yang menjadi media antara masyarakat dengan perusahaan A. Dengan adanya wartawan bisa menyiarkan kepada masyarakat yang ramai. Sekian dari penjelasan fungsi-fungsi humas. Terima kasih.